A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasairan ya. Pasair labis tu saubaroja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Habistu saubar roja wan nasu qad raqatu wa bitu ashku ila maulaya ma'ajidu wa qultu ya amali fi kulli naibatin wa man alihi li kashfi durri atamidu ashku ilaika umuran anta ta'lamuha mali ala hamliha sabrun wala jaltu wa qad matatu yati bitulli mutahilan ilaika ya khairu man muttad ilaihi yatu. Labis tu nganggo sapa ingsun saubaroja ing penganggo ngarep-ngarep. Wana suhale utawi menungso iku trokotu teman-teman turu sapa nas wabitulan bengi-bengi ingsun iku asku wadul ingsun ila maulaya marang bendoro ingsun ma ing perkara aji tukang nemu sapa ingsun wa qultu lan matur ingsun ya amali duh zat kang den arep-arep fi kullina ibatin ing dalem sekabehane bilahi kang ngenani wa man landat alaihi kang tetep ing atas seman likas fituri rono ngilangi bebaya aktamitu tetanggenan sapa ingsun atau gondelan sapa ingsun. Asku watul ingsun ilaika dateng panjenengan umuron ing pinten-pinten perkawis. Anta kang utahe panjenengan iku ta'lamuha preso panjenengan ing umuron. Mali kang ora ana iku tetep kadu ingsun. Ala hamliha ing atase nyangga ala hamliha ing atase nyangga naibatin. Sabrun utawi sabar wala jaldulan ora kuat. Waqat matatu hale teman-teman ndawakaken ingsun yadi ing asta ingsun bituli kelawan ino mubtahilan hale nyuwun tenanan. Hale nyuwun tenanan ilaika dateng panjenengan ya khairoman hisak bagus-bagus sidat mudat kang den suwun kang den suwun kang nyuwun atau kang den dawakaken ilahi maring man apa yadu tangan. Kalimat ini masih dalam doa, rangkaian doa yang sebelumnya berupa sairan. Jadi yang maksudnya labis tu saubar rojawan nasu kotrokotu keprihatinan dalam membawa jiwa di malam orang-orang pada tidur. Di saat itu aku mengadu kepada Tuhanku terhadap sesuatu yang aku temukan. Intinya pokoknya wadul bae pangeran ya malam itu terhadap apa yang menjadi hajat kita. Wa qultu ya amali fi kulli naibatin. Dan aku mengatakan aku matur sama Allah dat yang bisa diharapkan dalam setiap cobaan. Waman ailih dikasfituri atam itu dan zat yang dimana semua madorot ini bisa terbuka sehingga aku berpegangan ke semua ujian yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan hanya Allah yang akan bisa membuka, bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Asku ilaika umuran anta ta'lamuha. Aku mengadu kepada engkau ya Allah beberapa hal di mana engkau lebih tahu tentang hal-hal itu. Mali ala hamliha, di mana kami tidak kuat menanggung cobaan dengan tentunya dengan kesabaran dan tidak ada kekuatan bagiku untuk menanggung cobaan tersebut. Faqad matatu yati bidul limutahilan ilaika ya khairoman muddat ilaihiyatu. Dan aku menengadahkan tangan dengan kehinaan, dengan sungguh meminta kepada engkau wahai zat yang bisa aku memanjangkan tanganku. Intinya kita hanya bisa berharap kepada Allah
apapun yang kita hadapi, semuanya kebaikan, semuanya ujian harus kita hadapi dengan ridho, dengan lapang dada, dengan rela. Karena ketika orang itu tidak komitmen sebagai hamba Allah, hanya menerima anugerah ataupun sesuatu yang kita rasakan nikmat ataupun enak di hati, tetapi nek dikai pangeran perkara sing ora enak, ora trimo, ya kembali kepada nasihat Rasulullah SAW. Karena dalam hadis kursi, man lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i, ya, falyatlub robban siwaya. Orang siapa yang tidak sabar atas ujianku, tidak bersyukur atas nikmatku, maka carilah bos yang lain. Seperti itu. Tadi kalau kita berharap sesuatu yang enak di hati, pasti Allah akan menyertai dengan paket ujian. Beberapa kali mengalami saya. Jadi saya minta, ya Allah, waktu itu tahun 2001, ini pengalaman pribadi. Saya doa ketika saya diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan haji tahun 2001, setelah hataman Quran bersama ibu-ibu rombongan. Dalam rombongan saya itu, nanti kita khatmil Quran sama-sama Bu, jenengan setelah doa khatmil Quran, nyuwun piyambak-piyambak, doa sendiri-sendiri. Saya doa sama Allah, ya Allah, saya minta petunjukmu, isyarahmu, calon pendamping hidup saya ini seperti apa. Gitu. Nah, begitu sekitar habis isya, saya doa khatmil Quran dengan ibu-ibu dan saya doa sendiri di multazam depan pintu Ka'bah itu. Malamnya saya pulang ke maktab, ke penginapan, malam itu juga dijawab oleh Allah. Ya. Dijawab oleh Allah, dalam mimpi itu saya dinikahkan oleh seseorang perempuan. Dalam isyarah itu ada suara yang mengatakan bahwa iku calonmu, sebentar lagi akan dinikahkan. Kemudian setelah akad nikah itu saya diberi, ada suara bahwa yang menikahkan itu. Saya melihat begitu itu ternyata disebutkan dalam mimpi itu namanya Mbah Haji Soleh. Kelihatan separuh badannya, pakai kopiah putih, baju koko putih, sarungan, memang kelihatan separuh. Itu yang nikahkan itu kakek dia, tapi kakeknya sudah meninggal. Nah, sebelum itu, setelah akad nikah itu, istri saya dalam mimpi itu motongi kuku-kuku saya, mulai dari jari tangan sampai jari kaki. Begitu saya kaget, wong mati kok iso nikahke wong urip. Saya bangun, saya kaget terus. Ya Allah, andaikan memang Engkau memberi seorang istri yang seperti dalam isyarah mimpi saya tidak bisa matur apa-apa ya Allah gitu. Istilahnya itu simbol ketaatan gitu loh. Bahwa dalam mimpi itu saya memaknai sendiri bahwa itu adalah simbol ketaatan seorang perempuan. Jadi tidak pernah ya punya pendamping sesuai dengan request saya begini. Dijabahi sama Allah gitu lah. Jadi kalau kita bisa menjaga pribadi kita, maka akan ditemukan seseorang pendamping ya sama seperti kita menjaga diri kita sendiri gitu ya. Nah, istri saya dulu kuliah di Undip waktu itu tapi nggak sampai selesai, akhirnya pindah lagi ke Jogja. Terus sama sekali ngajinya cuma sama abahnya, nggak pernah di pesantren. Tapi subhanallahnya begitu ketemu sama saya sesuai dengan angan-angan saya, aku lek ndek bojo jenengan paringi sing pokoke sing ora aneh-aneh lah gitu. Nah, begitu sesuai permintaan saya ini dijabah sama Allah, ternyata ada paket yang tidak dibocorkan oleh Allah. Gitu. Jadi kalau kita meminta A misalkan ya, saya pernah sampaikan, ketika kita minta A, maka Allah mengijabahi sesuai dengan request kita. Itu pasti ada paket yang menjadi ujian bagi kita. Maka kita harus komitmen, kudu sembodo lah. Kalau kita meminta sesuatu A, misalkan diijabah sama Allah A,
ya paket yang ada di situ itu harus kita terima. Sepahit apapun, nggak enak apapun. Gitu loh. Tahun 2019 belum COVID, 2020 tanggal 9 Januari Jumat Kliwon, istri ini jatuh di sungai. Jatuh di sungai, saya temukan itu dilalah sama anak saya yang kecil itu. Habis sholat jamaah ngasar, kok anak saya masih nangis itu. Saya turun di sungai, ternyata istri saya sudah kemambang di air itu. Yes. Itu sudah hilang akal saya. Kok tadi ini kok gini. Terus spontan saya takbir, terus istighfar, saya balikkan jasadnya istri saya tiupi lubang-lubang di kepalanya. Saya ikrar di situ di sungai itu, di tengah-tengah sungai. Sungainya enggak kecil, sungai sebelah barat masjid. Ya Allah, ini sudah bukan perkara hamba-Mu yang bergelimang dosa. Ini adalah kuasa-Mu. Atas kuasa-Mu saya meminta pertolongan-Mu supaya istri saya Engkau beri kesempatan untuk mendampingi saya. Sore Kamis Legi Jumat Kliwon, saya baru rumah sakit, dirujuk dari Queen Latifah, dirujuk Panti Rapeh. Malam itu juga sudah ada keterangan dari dokter, dari diagnosanya begini. Gak sadar, mulai jatuh itu gak sadar sampai Sabtu pagi baru sadar. Nah, begitu sadar, saya kembali kepada apa yang dulu pernah saya minta sama Allah gitu loh. Jadi kalau ya mesti ada sebab, jatuhnya itu ada sebab. Cuman bagaimana hati saya ini tidak menyalahkan sebab ini. Saya tetap harus berpandangan bahwa ini adalah saya harus komitmen kudu sembodo nek kowe tak kei perkara sing sesuai dengan requestmu. Ini ono paket ujian yang tidak aku bocorkan, ya kowe kudu nampa. Gitu loh. Kembali kepada dawuh Allah, innamal usri yusra. Fa innamal usri yusra itu. Jadi kalau kita diberi nikmat oleh Allah pasti ada paket ujian. Ini yang harus kita waspadai dan kita siap-siap untuk menerima itu. Jadi kalau teman-teman santri perempuan kok dapat jodoh sesuai request jenengan, wah ini butuh hati-hati. Pasti ada paket. Enggak tahu itu paketnya itu apa, berupa apa, tidak pernah dibocorkan oleh malaikatnya Allah. Begitu juga teman-teman santri yang laki-laki ketika minta sama Allah jodoh yang sesuai request, itu pasti ada paket. Yang paketan ini pasti akan terjadi. Cuman kita kudu harus betul-betul kita ini siap untuk menerima paket ujian yang Allah berikan itu. Seperti itu. Pernah juga dialami dan saya pernah cerita, ada teman dari Inayatullah Santi Putri yang dulu nikah sama keluarga kiai dari Jawa Timur. Itu ya mungkin Santri Putri Inayatullah ini meminta sama Allah ini sesuai dengan permintaan lah, sesuai dengan tugasnya, sehingga paketan suaminya ini dititipi penyakit yang tidak akan mungkin sembuh dan sampai meninggal. Gitu. Nggak dibocori. Dan 2 tahun ini anak santri ini dengan dengan lapang dada, dengan bersabar melayani suaminya selama sakit 2 tahun ini sampai meninggal. Begitu meninggal, nggak selang beberapa lama kemudian Allah menghadirkan pengganti yang mungkin di luar ekspektasi dia, gitu loh. Nah, itulah jawaban Allah, keindahan jawaban Allah, indahnya irama takdir Allah, sesuatu yang kita tidak menyangka. Maka kita harus bisa menerima konsekuensi anugerah yang Allah berikan, apapun itu bentuknya, yang membahagiakan kita, pasti situ ada paket yang Allah berikan. Nah, seperti itu. Nah, satu-satunya hanya kita sesuai dalam syairan tadi, di mana pada waktu malam orang tidur terlentang memejamkan mata, ya Allah saya berusaha untuk mengadu kepada Engkau.
Satu-satunya zat yang bisa menghindarkan madarat, yang menghindarkan mafsadah, kejelekan, semuanya makhluk Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah, bukan saya, bukan kita sebagai hamba-Mu ya Allah. Kita ini lemah, kita hanya dibekali oleh Allah hanya kesabaran, tidak ada kekuatan, wis balikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, ilaika ya khairaman muddat ilayat yatu. Jadi ketika kita doa sama Allah, ya kita harus konsekuen dengan doa kita. Ya Allah, berikanlah yang terbaik. Misalkan seperti saya, ya Allah, berikan yang terbaik untuk kesehatan istri saya, untuk ini. Ya ikhtiarnya tetap kita jalani gitu loh. Tapi tidak lupa, tidak kalah pentingnya kita semendelah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumayu baliku monggo nuli banget akan sapa man fi rafi yadaihi ing dalem oleh ngangkat tangan loro man waya kulu lan ngucap sapa man matur sapa man ya Allah saban kelan kaping 7 ya Rabbah he pangeran ingsun duh pangeran ingsun saban kelan kaping 7 ya Maulah duh bendoro ingsun saban kelan kaping 7 ya Mughizah man duh zat kang nulungi wong da'ahu kang nyuwun sapa man ing Mughiz duh zat kang paring pitulungan wong da'ahu kang nyuwun sapa man ing Mughiz saban kang kaping 7 akhisna ya Rabbu ya Karimu akhisna nyuwun pitulungan kita ya Rabbu duh pangeran duh zat kang nguwasani alam kabeh ya Karimu zat kang lomo warhamna mugi panjenengan paring kawelasan dhateng kita ya Burra duh zat kang moho sae tanpa moho becik ya Rahimu duh zat kang moho asih sampan kang kapitu walhamdulillah sakabehane puji kulillah tab kagungan Gusti Allah Rabbil alamin zat kang mengirani wong alam kabeh sumaya kulo monggo nuli ndonga sapa man fala tarutanna ya rabbah khaibah fa bahru jutika yarwi kullaman yaritu fala tarutanna monggo ampun nolak saestu panjenengan ing asta kula ya Rabbi duh pangeran ingsun khaibatan hale sirna fa bahru jutika mongko utawi segara luman panjenengan iku yarwi nyegeraken apa bahru jutika kullaman ing saben-saben wong yaridu kang yaridu kang jegur sapa man. Maka kalau sudah begitu ya Allah, aku lantunkan kalimat-kalimat sempurna Engkau zat yang maha sempurna, maka janganlah Engkau menolak permintaanku ini ya Allah. Seperti kalimat tadi saya cerita, tolonglah berilah kesempatan ya Allah istri saya untuk mendampingi saya. Ya dijawab Pak Pangeran, cuman sampai kapan kan kita nggak tahu, saya nggak tahu, gitu loh. Ya terserah Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fabah rujutika yarwi kulaman yaridu, luasan laut Engkau, samudra, apa kedermawanmu ya Allah akan bisa menyejukkan, akan bisa menyegerkan semua orang-orang yang masuk dalam samudra apa dermawanmu. Hadza utawi kilah madkurun minat doa utawi ikilah doa hadza doa ifham hadza fahama sapa sira ikilah donga wa inda ajazala rikalane apa sapa man hadza saking ikilah donga kullihi yuskabani hadza au saima utawa bosen au saima utawa bosen sapa man kita sono monggo ningkes sapa man ana doa ing atase donga alladzi nyatane donga qoblal abiyati kang tetep ing dalem sadurunge pira-pira bet alunajat lan munajat itu bebisik wa munajatilan bebisik doa atau donga bima ahamahu bima kelan perkara ahamahu kang pentingaken sapa man ing donga ing ma ahamahu kang pentingaken sapa man ing ma bayane min umuri dunya saking pira-pira perkara dunya wadini lan perkara agama khususon kelawan apa meneh bil adiyatil waridati kelan pira-pira donga waridati kan kewarid kang kelaku an sayyidil mursalina saking gustine para utusan kabeh sallallahu taala alaihi wasallam sallamu muga nambahi rahmat takdim sapa Gusti Allah taala Allah alaihi tetep ing atase Kanjeng Nabi wasallam muga nambahi rahmat kawilujengan sapa Allah ing Kanjeng Nabi ayah alaihi wasyarafa lan muga muliakan Allah wa adoma wasyarafa lan moho mulya Allah wa adoma lan tegese moho mulya Allah intaha wis entek
intah wis entek apa kaulul musannif pengendikane ya musannif wahya utawi ikilah wahya kasiratun wahya utawi ikilah adiyah alwaridah iku kasiratun akeh fatlubha mongko muri sapa sira ing adiyah waridah wa ulan donga sapa sira bil munasibi kelawan kang mantes minha saking adiyah wa min aulan lan iku setengah saking perkara kang wa min aulan lan iku setengah saking luwih ulama luwih setengah utama-utamane lan iku saking luwih utama-utamane perkara yuta kang den gawe donga bi kelawan mah apa bihi ma fi layali syahri ramadhana ing dalem pira-pira wengine bulan Ramadan al mubarak kang mubarak kang den kepai berkah doa birrul walidaini utawi donga birrul walidain. Jadi setiap ini masih Ramadan donga sing paling top itu ya donga ndongakno nyuwunke pangapura untuk orang tua kita baik yang masih sugeng ataupun yang sudah meninggal. Karena apa? Karena ada satu kisah waktu itu seorang laki-laki dari golongan sahabat Ansor matur sama Rasulullah. Itu ada di tafsir ayat surat di Al-Isra. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang ini matur sowan ke Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawaya abarruhuma syai'un ba'da mautihima. Ya Rasulullah, duh Gusti Rasul, apakah ada sesuatu sepeninggal orang tuaku wujud birrul walidain? Rasulullah menjawab, na'am, ono siji al istighfaru lahuma, memintakan ampun untuk kedua orang tua. Tugas kita cuman itu. Kemudian ya orang tua kita punya sejarah masing-masing. Kita nggak perlu tahu. Tugas kita hanya nggak perlu tahu apa sejarah ataupun riwayat perjalanan hidup orang tua kita, tidak penting. Artinya kalau kita tahu hal-hal yang buruk pasti kita akan ada hati yang tergoda untuk kita nggak suka sama orang tua kita. Itu harus kita hindari. Yang penting tugas kita adalah Rasulullah dawuh al istighfaru lahuma, yaitu memintakan ampun setiap saat, apalagi Ramadan. Kan di sini dikatakan wa min aulama, luweh utama-utamane donga ana ing wulan Ramadan ya ndongakno wong tuwa, doa birrul walidain. Yang kedua adalah sholatu alaihima, menyolati jenazahnya orang tua ketika sudah tiada, sudah meninggal. Kita harus ikut nyolati. Dan yang ketiga adalah wa infadu ahdihima, yakni meneruskan janji orang tua yang belum terselesaikan ketika beliau masih sugeng. Mbuh bab waris, mbuh bab apapun itu. Pengalaman saya di mertua ini, begitu mertua ini sudah tidak ada, ibu mertua nggak ada, itu saya sempat disondol sama kakak ipar saya, kakak ipar laki-laki. Pas 7 hari ibu itu, saya bilang, saya lek nyuwun tulung benjang Ulfi kan inventarisir semua tinggalan ibu yang sudah diberikan atau hibah atau yang belum. Nah begitu berjalan, sebelum 40 hari semua sudah rembuk waris almarhumah sudah selesai. Sudah selesai lah secara hitung-hitungan sudah selesai, tinggal teknis saja. Terus waktu itu saya laporan sama Budi sama Pak D, saudara dari ibu mertua, sampai merbes milih Pak D sama Budi. Aku seneng, aku melu bunga urusane ibumu wis rampung, gurung 40 dina wis rampung. Itu seperti itu. Nah terus itu salah satu contoh infadu ahdihima, itu meneruskan janji orang tua yang belum selesai, entah itu hutang piutang atau apapun lah, pernah ngomong apa. Nah kita bisa menyambungkan janji orang tua, bisa menyelesaikan janji orang tua ke orang lain atau saudara atau siapapun, itu kita tercatat kita birrul walidain, poin bagi kita. Kemudian yang keempat adalah wa ikramu shahibihima, memuliakan teman-teman kedua orang tua, baik dari ibu ataupun bapak. Nah, teman bapak ya konco kenduren atau konco kumpulan atau siapapun, konco dagang, konco kantor dan sebagainya, itu datang ke rumah kita muliakan, kita beri kebaikan, intinya kita muliakan lah. Terus teman-teman ibu pun juga kita harus memuliakan siapapun itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah
wasilatur rahimi alati laisa min kibalika, menyambung silaturahim dari saudara-saudara ayah dan ibu. Ya, kita walaupun mungkin saudara-saudara orang tua kita ini enggak baik sama orang tua kita, atau hasut atau dengki lah, tapi perintahnya Rasulullah tetap kita harus berbuat baik kepada saudara-saudara yang senasab dengan kedua orang tua kita. Itu salah satu wasiat. Maka kesempatan bagi kita masih menemui bulan Ramadan ini, setiap kita ingat orang tua kita, tugas kita hanya mendoakan, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Wa min awlama yud'a bihi fi layali syahri Ramadan al-mubarak du'a birrul walidain. Kalimatnya terserah, pokoknya birrul walidain. Iku lisahi kaduwe Syekh al-Imam, lisahi iku tetep kaduwe Syekh al-Imam utawi imam, lisyaihil imam kang dadi imam al-arif kang arif kang ma'rifat billahi lan Gusti Allah Muhammad bin Ahmad, nyatane Muhammad bin ibni lisyaih al-imam al-arif billahi Muhammad ibni Ahmad ibni Syekh Muhammad ibni Ahmad kang dadi putra kakung Kiai Ahmad ibni Abil Hubbi kang dadi putra kakung Abil Hub at-Tarimi kang bangsa Tarim daerah radhiyallahu anhu, muga paring ridho sapa Gusti Allah anhu maring Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abil Hub at-Tarimi al-mutawaffa kang sedo rahimahullah, muga-muga paring kawelasan ing Syekh Muhammad sapa Allah Gusti Allah Lailatul Ahad ing dalem mengine Ahad lisitin yakinan bagina lisitin ing dalem 6 yang bagina ya kang keri apa sitin min Dzulhijjah saking Dzulhijjah sanata mi'ah ya mi'ah wa ihda asyrotah itu tahun 611 Hijriah. Kata kelan kaya mengkono-mengkono lisitin bakina wajatu nemu sapa ingsun ingda binus khotin qadimatin ing dalam tulisan qadimatin kang lawas bi khotis Sayyid kelawan catatan atau seratane Sayyid Umar ibnu Toha Al-Bari. Sayyid Umar bin Toha Al-Bari nafa'ana Allahu bih, nafa'ana muga-muga paring kaulasan ing kita sapa Gusti Allah bi kelawan bihi kelawan apa ini lisaihil imam al-arifillah gitu loh. Nah, termasuk doa dari birrul walidain yang disampaikan oleh Syekh al-imam al-arif billah. Al-imam ini tentu orang yang menjadi imam ataupun menjadi mufti saat itu, kemudian orang yang ma'rifat billah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abil Hub at-Tarimi yang meninggal tanggal malam Ahad ya, malam Ahad tanggal 6 bulan Dzulhijjah tahun 611 atau abad ke-7 sebagaimana yang ditulis oleh tulisan Said Umar bin Toha Al-Bari. Doanya wahwa utawi doa iku bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi amarona bisyukril walidain wal ihsani ilaihima wa hassana ala tinami birrihima wastina'il ma'rufi ladaihima. Bismillahirrahmanirrahim, nyebut asmani Gusti Allah Ar-Rahmani dat kang welas asing dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi tur dat kang welas asing dalam akhirat pokok. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi tetep kagungane Gusti Allah. Panjang doanya. Ini dibaca memang bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak masalah. Alhamdulillah paling enggak selama bulan Ramadan mosok maca pisan tok ora iso. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillah tetep kagungane Gusti Allah alladzi nyatane dat amarona kang wis perintah sapa lati bisyukril walidaini kelawan nyukuri wong tuwa loro wal ihsan lan gawe becik ilahi maring walidain wa hasana lan gegerei ndorong sapa Allah ing kita ala tinami birrihima ing atase jarahane ngabekti ing atase jarahan ngabekti ing walidain wastina il ma'rufi lan agawe bagus lan wastina il ma'rufi
lan agawe bagus latihima ana ing ngarsane waliden wa nadabana lan ngajak sapa Allah ing kita ila khafdil janahi maring ngasoraken awak minar rahmati saking welas lahuma maring birul waliden i'dhaman rono ngagungaken wa ikbaronan tegese ngagungaken wa wasana lan wasiat sapa Allah ing kita bitarahumi kelawan welas wa qurrabirhamhuma kama rabbayani shaghira saya bitarahumi kelawan welas alaihi mangatese waliden kama rabbayana kaya oleh ngitik-itik atau ndidik sapa waliden ing kita sigoron hale isih cilik sapa kita sigoron hale isih cilik sapa kita. Itu kalimat doa. Jadi alhamdulillah amarona bisyukril waliden, dengan kita mensyukuri orang tua kita dengan bukti tidak cuma doa tapi bukti kebaikan, perilaku baik dan membuat kebaikan kepada orang tua ketika orang tua masih hidup. Kemudian Allah mendorong untuk kita pandai-pandai mengambil ghanimah kebaikan yang kita lakukan dari orang tua. Kemudian kita juga berbuat baik di depan beliau berdua, terus ketika bersanding dengan beliau. Kemudian kita juga memakai janahad dulli ataupun dengan merendahkan dengan niatan adalah memuliakan kedua orang tua. Allah juga berwasiat untuk tarahum, yakni belas asih kepada orang tua kita. Belas asih dengan orang tua kita itu dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk perilaku. Apa yang menjadi orang tua ini senang, gitu loh. Kalau perlu kita di pondok susah ini ya serasa diceritake. Apalagi duwe kancane nyenyengit ngono mau cerita karo wong tuane besok nek mulih. Wah, ono kancaku siji wong ini. Istilahnya nganu iku, kancaku kae teman saya itu orangnya ngember banget ya. Nek ora diutangi ngene-ngene muni-muni misalkan. Nah itu apa kepentingannya kan enggak penting. Gitu loh. Sing dicentake pokoke kancane apik-apik kabeh. Koncone sok nukokke sego, sok nukokke jajan dan lain sebagainya. Aku ndak minta lho Bu, aku ditukokno sama teman saya. Wis gitu loh. Jadi jangan pernah kalau teman-teman santri ini kepengen apik, jangan pernah menceritakan jeleknya teman itu ke orang tua kita. Kowe sing diceritakan sama orang tua kita sing apik-apik tok. Sing elek-elek, sing nyenyengit, nyinyir dan lain sebagainya ndak usah diceritakan. Gitu ya. Allahumma wallahu alam shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musannif rahimahullah taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minha. Halaman 29. Wa minhalan iku setengah saking al hadis lati waradu fi tahdzir. Balik ke babnya ya. Ya Rabbi duh pangeran wa minhalan iku setengah saking hadis annahu ta'isa temni Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mahbubullah wong kang den senengi Allah Subhanahu wa taala. Iku wong kang den senengi Allah Subhanahu wa taala. Azza maha luhur wa jalla maha agung. Azza maha luhur sapa Allah jalla maha agung. Allah azimul qadari kang agung kekuasaane. Indahu ana ing sandinge Gusti Kanjeng Nabi. Wa qad shalah ali teman-teman nambahi rahmat tatim Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi huwa ya Allah wa malaikatuhu lan para malaikate Allah wa amarolan perintah Allah bil al-mu'minina ing pira-pira wong kang iman bisolati kelan maca selawat wa taslim lan maca salam alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajibat mongko wajib apa mahabbatul mahbub demen ing wong kang den demeni wa taqarrubi lan DDP memarek ilallah maring Gusti Allah taala halimur Allah bi mahabbatihi kelawan mahabbah ing Kanjeng Nabi wa ta'zimihi lan ngagungaken Kanjeng Nabi wassalati lan wassalat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wal iktida'u lan anut mahabbatul mahbub wa taqarrubu gitu loh wa taqarrubu ilallah
wassalatu lan maca selawat alaihi ngatasi kanjeng Nabi wa tidak bi mahabbatihi wa tadhimi wassalati alaihi wal iktida'u atof ke mahabbatul mahbub wal iktida'u lan anut bi sholatihi kelawan sholawate Allah taala alaihi wa Allah wassalatu malaikatihi lan sholawate malaikate Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi. Jadi termasuk dari dasar-dasar tentang masalah sholawat, dorongan-dorongan untuk motivasi untuk kita suka membaca sholawat, bahwa Rasulullah SAW adalah mahbubullah. Mahbubullah ini begini, wong nek tresno, ya kan, itu tidak perlu kata-kata tapi tindakan. Sampai Rasulullah sampai pada tahapan di derajat mahbubullah. Salah satu bukti adalah di surat Ad-Duha. Surat Duha ini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa duha wal laili sajamatan rabbuka maqal akhiratu khairan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini bukti Rasulullah ini mahbubullah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo wala saufa yu'tika lan yakti bakal paring marang sliramu Muhammad rabbuka sapa pangeran sira rabbuka fatardo mongko sebabe lego sapa sira Muhammad. Jadi sampai Allah ini mengatakan kepada Rasulullah Muhammad, opo to kowe iki njaluk karo aku, ya. Sampai begitu Allah ini di dalam tafsirnya ayat. Bala saufa yu'tika rabbuka fatardo, kowe iki njaluk opo to Muhammad sing sekirane atimu ku dadi lega, dadi seneng, kowe njaluk opo? Sampai gitu. Gampangannya kayak mudahnya gak kita orang tua nggak pernah kita minta sing aneh-aneh itu sampai ditawani mbek wong tua. Le, kowe njaluk apa to? Kok ora tau nembung apa-apa ngono lho. Sampai gitulah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, ini pernyataan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking disenengi Rasulullah itu be Allah Subhanahu wa taala, kowe iki njaluk apa to Muhammad sing atimu ki iso dadi lega. Wis sidangu bolak-balik kayak gitu, itu Rasulullah cuman matur sama Allah, ya Allah, saya tidak minta apa-apa kecuali satu, ya Allah, jangan sampai umat saya ini satu gelintir umatku yang masuk ke neraka Engkau. Itu jaminan kita loh. Dalam ayat kita sudah dijamin ketika kita Rasulullah SAW itu waktu ditimbali sowan di Sidratul Muntaha. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, jaminan keselamatan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kowe tak jamin selamat Muhammad, wis ora bakal piye-piye. Rasulullah sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang nabi akhir zaman yang membawa umatnya miliaran, ini tidak ego. Ketika sudah dijamin oleh Allah ini, Rasulullah masih kelingan mbek umat-umatnya sing rodok miring-miring. Yo iman inan gitu loh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Saya minta jaminan keselamatan itu kepada kami wa ala ibadillahi sholihin, dan orang-orang yang soleh. Nah, itu jaminan ketika Isra Mi'raj Rasulullah. Di dalam ayat itu Rasulullah SAW yo dijamin, gitu loh. Kita sebagai umatnya dijamin di situ. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, lan yakti bakal paring ning sliramu sapa rabbuka pangeran sira Muhammad. Fatardo mongko sebabe lila lega sira Muhammad. Kowe iki njaluk apa Muhammad sing sekirane atimu iso lega, wis tak turuti. Wis itu. Bolak-balik dangu sampai Allah, Gusti Allah seperti itu. Rasulullah matur, ya Allah, saya cuma minta satu, ya Allah, jangan sampai segelintir umat saya yang Engkau masukkan ke neraka Engkau, ya Allah. Wis piye, kurang apa sayangi Rasulullah sama kita ya? Kita aja sing tidak jelas nasib ini. Ya. Ini pemahaman ini kayak seperti kita
Mungkin teman-teman santri, baik perempuan ataupun laki-laki ini punya jaminan BPJS loh. Ya, punya jaminan BPJS lah, jaminan kesehatan itu. Atau KIS lah. Kartu Indonesia Sehat. Nah, BPJS. Loh, saiki secara akal itu apa mungkin ketika kita punya jaminan BPJS itu, numpak motor terus, aku tak gelundung wae lah. Mungkin enggak? Terus munggah neng tangga pondok, aku tak nibo wae lah. Ora urung ya untuk jaminan BPJS. Kan edan iki lho. Dumeh untuk jaminan BPJS kesehatan terus numpak motor ndeloso ora mungkin. Ora kesandung ya disandung-sandungke. Gitu lho. Ora kepengin loro ati ya kepengin loro ati, ora ono jaminan BPJS loro ati sakit hati ndak ada. Lho wis itu jaminan BPJS ora akal kita ini enggak mungkin kita enggak hati-hati kan? Sama halnya seperti jaminan Allah kepada Rasulullah, jaminan Rasulullah kepada umatnya di hadapan Allah itu pun juga tidak sembarangan. Walaupun kita punya kartu jaminan dari Rasulullah SAW, jangan sampai satu umatku ya Allah segelintir umatku ini masuk ke neraka engkau. Piye jawabannya Allah? Tak turuti Muhammad. Duh kurang piye. Terus apa? Konsekuensi kita kepada jaminan Rasulullah itu. Ya kayak tadi itulah kita punya jaminan BPJS, gak mungkin secara akal EDW menek terus nibobok aku yang jaminan orang bayar kok. Enggak mungkin. Gitu. Jadi kalau kita dijamin oleh Rasulullah, ya koyok kita punya jaminan BPJS, numpak motor ya kudu hati-hati, ya surat-suratnya ya lengkap dan seterusnya. Gitu loh. Kita jalan, kita aktivitas apapun juga kita mikir, kita betul-betul kita hati-hati. Kok dilalablek kepleset, ya wis. Yaitu dhaif manusia. Gitu loh. Gitu. Nah, bahasanya kita mau minimalisir untuk kita tergelincir ke jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Itu loh cintai Rasulullah mbak kita ini wis enggak ada tandingan lah. Kecintaan baginda Rasul Muhammad SAW dengan kecintaan orang tua kita enggak ada apa-apanya. Mau apa kita ini? Sopo sing jamin kita ini selamat? Enggak ada. Cuma satu-satunya Rasulullah, kita dijamin oleh Rasulullah, jangan sampai satu gelintir umatku engkau masukkan ke neraka engkau ya Allah. Wis tak turuti Muhammad. Sing pokoknya hatimu lega Muhammad, tak turuti. Gitu. Kan kita yang dijamin oleh Rasulullah, punya jaminan keselamatan, jaminan surga kita ini kan kita nggak sembarangan gitu loh. Tume dijamin surga sama Allah kang senan sampai wong sana sini biasa-biasa saja kayak tidak pernah terlahirkan di dunia, sing lahir ming ruwe tok, jasadnya tidak pernah dianggap salah melanggar peraturan Allah Subhanahu, nggak pernah merasa salah. Nah ini berarti kan apa ya? Ya kayak seperti kita tadi itu punya jaminan BPJS, aku tak numpak motor kok tak delosor kayak wae lah, bapak bunda ben aku tuh jaminan. Goblok berarti kan gitu. Ya berarti kan goblok kita. Iya enggak? Baik itu untuk apa? Untuk kita pribadi ataupun lingkungan kita. Lingkungan kita itu maksudnya jangan sampai marahi wong kuwi kon berbuat jelek gitu loh. Gitu loh. Bisa kok enggak? Kalau kita sudah bisa berbuat baik, menjaga diri kita, langkah kedua kita jangan sampai mancing-mancing orang ini gawe elek lah. Gitu loh. Gitu. Maka yes, Masya Allah, itulah indahnya kita ini menjadi umat Rasulullah SAW yang dijamin oleh Rasulullah keselamatan kita. Itu begitu, guys. Semoga kita ini diberi kekuatan untuk kita bisa berhati-hati jalan di muka bumi ini sesuai dengan tuntutan kebenaran dan kebaikan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah hakikatnya tidak mengharapkan kita ini baik, terserah kita. Cuman kita berharap jaminan Rasulullah ini betul-betul kita bisa paling tidak itu ngimbangi lah, meminimalisir kesalahan. Itu. Nggih. Wa minha wallahu taala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal
الحبيب الذي ترجى شفاعته